Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Flavors Jambi. Masya Allah. Sekarang kita bertemu nih bersama Ifadah dan di sini kebetulan Ifadah ditemenin sama salah satu founder FLP Jambi ya, Kak Sarifah Lestari. Apa kabar Kak Tari? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi Sehat ya sibuk Kak? nih. Oh lagi sibuk, Masya Allah. Sibuk ngapain? Ngelepasin ini kertas nempel di dodol gadget. Masya Allah sibuk banget ya ternyata. Oke, Kak, maaf nih ganggu waktunya ya. Hmm. Kita mau ngobrol sedikit nih, mau nanya-nanya sama kakak nih tentang FLP. Kan kakak kan dulu apa ya, yang bawa FLP lah gitu ke Jambi. Gimana sih kisahnya itu bisa sampai kakak ketemu FLP, terus bisa sampai sekarang ada gitu. Boleh dong ya dikit-dikit ya, ceritain ke kita gitu. Di mana ya kenalnya ya? FLP itu ada logo-logonya di buku. Hmm, Jadi suka baca kan, suka nulis, suka baca dulu sih. Habis itu kalau orang biasanya orang kalau suka baca tuh biasanya kayak air kayak ini ya, kayak gelas gitu kalau diisi-isi airnya meluber gitu kan. Jadi hmm, kalau suka baca, umumnya orang yang suka baca itu dia kan pikir untuk menulis karena apa-apa yang udah dia dapat dari buku dia tuliskan gitu kan. Nah, kemudian lihat buku-buku yang dibaca itu rata-rata belakang itu ada logo FLP gitu. Jadi eh ternyata dicari tahu FLP ini em, apa ya? Dulu tahunya cuma komunitas gitu. Enggak kalau itu organisasi. Kirain cuma orang-orang kumpul-kumpul kayak gitu kan. Penulis Islami, kemudian ya cari tahu lah gitu tentang FLPO ini ternyata apa namanya itu forum penulis kayak gitu. Bukan Bukan dan bukan kumpulan penulis biasa lah dulu anggapannya seperti itu ya. Pokoknya cari tahu. Kemudian zaman itu tuh akhirnya ketemunya di mailing list, milis. Ifada tahu milis? tahu itu kayaknya masih ketemu deh. Masih ketemu ya, sempat ketemu ya. Jadi di Yahoo itu Hmm. cari informasi tentang FLP, kemudian lupa menghubungi kalau nggak salah itu Teh Maimun atau siapa kayak gitu. Pokoknya masih masih dulu itu masih gampang lah interaksi dengan petinggi-petinggi itu ya dengan Mbak Asmana dia pernah teleponan dengan Mbak Ayu atau siapa gitu namanya. Pokoknya ketua harian zaman dulu banget itu. Kemudian udah cari kemana-mana kok nggak ada informasi kayak gitu ya. Terus Hmm. ke majalah Anida juga segala. Kalau dulu kan belum ada medsos kan. Atau Hmm. mungkin pokoknya medsosnya itu Facebook aja belum ada kayaknya waktu itu. Jadi akhirnya ini dapat nomor dari mailing list itu dapatlah nomor orang FLP Jakarta, terus ditelepon, nelpon atau SMS kayak gitu, nanyain, Mbak ini aku eh, Tari dari Jambi gitu, pengen gabung FLP, di mana anu apa sekretnya kayak gitu. Terus dikasih tahu ya dia nggak apa itu kan masih mood ya masih kecil ya, masih 20-an gitu umurnya, jadi panggil adek. Jadi belum ada deh di Jambi FLP, kamu aja yang bikin gitu. Terus diajarin lah gitu, kumpulin paling gampang tuh biasanya mahasiswa gitu. Carilah gitu, teman-teman di yang paling gampang ketemunya anak Unja sama dulu tuh UIN tuh IAIN ya. Kumpulin, terus ajaklah teman-teman waktu itu difasilitasi oleh salah satu mahat domisilinya waktu itu di Telana, di Sipin, namanya Bu Fenti. Beliau yang memfasilitasi, coba aja diajarin lah kamu bikin surat ke kami, ke apa ya pokoknya organisasi-organisasi mahasiswa kayak gitu, informasikan bahwa kamu mau ngajak mereka untuk bikin FLP forum lingkar pena. Nah memang betul ketika kita menyampaikan FLP itu nggak semua orang paham kan apa itu FLP. Alhamdulillah betul-betul terjadi yang literat gitu, orang-orang yang memang paham FLP itu adalah organisasi penulis atau paling nggak mereka berpikir bahwa itu komunitas penulis yang Islami kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak harus Muslim sih nggak begitu itu. Oh, gitu ya. Udah kumpul, dapatlah, dapatlah 7 orang. Terus lapor lagi ke, aduh lupa banget sih namanya, Mbak Yayu, kalau nggak salah apa namanya ya. Pokoknya orang Jakarta gitu.
Mbak kami cuma dapat 7 orang. Oh Masya Allah deh 7 itu banyak banget karena gitu. Masya Karena biasanya Allah. FLP itu justru berdirinya cuma tiga, tiga orang paling banter gitu kan. Oh, 5 aja jarang-jarang kamu dapat 7 tuh hebat gitu. Jadi karena mereka tuh yang penting ada ketua, wakil, bendahara, apa ketua, ketua sekretaris kayak gitu lah lupa kan. Ya udah, akhirnya kami bertujuh itu mudah-mudahan ingat ya, tak sebutin mm-mm, kakak, kemudian Wiwit, Widiano Fitri anak ekonomi dulu, kemudian Citra, ada Andika, Andika ini anak UIN, IAIN, kemudian kelima ada Kak Meli itu dosen Unja, tapi waktu itu sempat sebelum jadi dosen kayaknya beliau. Yang keenam Nur Hasanah, ketujuh Kak Lina, ini yang orangnya nggak tahu lagi di mana. Herlina, apa siapa lah gitu namanya, pokoknya Kak Lina gitu. Masya Kemudian Allah. udah kita bikin di sana, eh, kita bikin musyawarah lah kayak gitu ya, kita mau ngapa-ngapain, terus pemilihan ketua gitu. Nah, kakak dipilih jadi ketua, lalu kita laporkanlah hasil rapat tadi ke Jakarta, lalu dikeluarkanlah SK. Nah, seingat kakak waktu itu kejadiannya kami rapat itu tanggal 8, kami sepakat 8 Februari. Lalu kata 8 Februari 2006, cuma itu 2006. udah lama banget ya. 2006. Kemudian kita kirim. Nah, kan yang apa? Yang mendaftar itu kan banyak ya, bukan cuma Jambi ya. Jadi mungkin kayaknya dia di di antri kayak gitu. Mm-mm, Kemudian keluarlah SK tadi. mm-mm. Emang benar-benar di paket, bukan file kayak gini. Eh, Nah, ajaibnya mungkin karena memang sebenarnya nelponnya udah lama, kemudian baru keluar, mungkin mereka ini ya, kalau kalau sekarang mungkin gampang ya tinggal lihat, kemarin chatnya tanggal berapa gitu ya. Kalau dulu tuh mm, mungkin memang nggak nggak begitu terdata gitu karena SMS juga masih mahal ya kan. iya Teleponnya betul. pakai telepon rumah waktu itu, jadi mungkin nggak bisa didetek tanggal berapa anak ini nelpon apa apa ngurim gitu ya. Tahu-tahu dikeluarkan SK itu tanggal 19 Januari, Oh, lebih lama gitu. Padahal kita ngirimnya kita rapat itu kakak ingat banget rapat tuh 8 Februari kita rapat itu di SKK tanggal 19 Januari. Jadi ini mana yang kita pakai jadi hari lahir ya kayak gitu. Nggak tahu kami menyepakati yang mana. Akhirnya kayaknya kalian yang tertulis deh. Akhirnya mana yang jelas tertulis gitu kan. Akhirnya jadilah FLP Jami itu lahir 19 Januari. Sebenarnya nggak masalah juga karena toh walaupun kita rapatnya 8 Februari, 19 Januari itu kan sudah kita memang sudah mulai itu sudah bahkan ya. sebelum Februari Januari barangkali kita sudah berusaha mulai mencari cari kawan lah jatuhnya. Ternyata itu pun eh, s- ketika apa ya kakak cari FLP itu sempat ada simpang siur kabar ada FLP itu sudah ada di Tungkal kayak itu sudah ada di Kerinci gitu kan cuman kakak tetap pede aku kan di kota gitu Iya, yang di daerah dong nyari ke sini gitu. setuju, setuju. Iya tapi sampai sekarang bahkan nggak tahu dulu-dulu disebut ini FLP Jambi tapi dia mungkin itu karena kakak kan ibaratnya begitu kepengen ketemu mentor yang tepat kayak gitu. Jadi Iya, kan KPNT itu kan lu diajari tuh sistematisnya sistematika gimana ngajak orang terus difasilitasi itu pada segala macam kayak itu permudah lah pokoknya di pas kakak yang handle alam lah apa alhamdulillah Allah pilih kakak gitu ya untuk jadi ketua FLP Jambi pertama. 2006 berarti 19 tahun yang lalu ya, Masya Allah. Sudah dewasa dong ya Kak, FLP Kak. 19 tahun itu ya lagi OTW dewasa sih. Oh, TW dewasa. Pelan-pelan meninggalkan masa remaja. Harusnya lebih lebih stabil secara emosional harusnya. Dan finansial mungkin belum. Nah, kalau 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 remaja itu kan cenderung gegabah gitu ya. Kalau ini sudah usia lepas dari usia usia gegabah. Masya Allah. Oke, manfaat gabung FLP apa Kak? Untuk kakak pribadi, karena pilar FLP itu ada tiga, keislaman, organisasi, dan kepenulisan, itu alhamdulillah tiga-tiganya dapat. Keislamannya, insya Allah karena di FLP itu memang eh, biasanya ada pembinaan ya. Semoga sampai sekarang masih ada kan karena kakak nggak pengurus lagi ya. Kalau dulu emang ada kita rutinkan pembinaan keislaman. Kemudian insya Allah itu dapat kepenulisan jelas dapat karena bahkan itu dulu programnya itu ada dari pusat, ada dari kita sendiri. Pokoknya
Dan kita nggak harus besar sih kegiatan itu, nggak harus yang gimana-gimana, pokoknya rutin. Bahkan awal-awal banget dulu karena masih muda gitu ya. Tiap Hmm, pekan kita datang, tiap pekan kita ketemu bedah naskah dan segala macam. Ibadah kan ngerasain tuh, ya, tiap pekan kita datang walaupun ada masa-masa nggak bawa naskah, ada masa-masa kita cuma baring-baring di sekre sekre. nggak jelas ya kan. Ada masa kita makan ini pokoknya nggak tentu, tapi ada ketemu apa namanya tuh, atmosfer menulis itu tetap ada gitu ketika kita kumpul sesama penulis. Kemudian keorganisasiannya ya apa namanya tuh dapat, dan salah satunya juga dinamika berorganisasi kayak gitu. Kita Jadi, kita paham. Biasanya orang organisatoris itu selain masalah kerapian juga masalah secara emosional gitu, lebih lebih paham, dia lebih lebih memahami orang lain seperti apa kayak gitu. Itu keuntungan kita berorganisasi ya kan. ya. Nah, kalau misalnya itu untuk pribadi ya. Terus kalau kakak juga melihat kawan-kawan yang waktu itu tergabung di FLP, jadi eh, kalau zaman dulu itu kan masih ada koran terima cerpen gitu kan, majalah yang membayar naskah itu masih ada. Ya, pada Jadi sempat emang kita masuk itu tuh. terlatih, kakak. Iya banyak, banyak zaman itu masuk ke, bukan cuman koran Jambi ya, sampai ke majalah nasional kita masuk. Hmm, Eh, Waktu itu koran nasional juga sempat masuk. Kakak melihat teman-teman yang datang itu bahkan ibaratnya ada yang naruh dia aja salah kayak gitu kan, hmm, antara dipukul dengan di sekolah kayak gitu, nggak bisa bedakan. Kemudian ada yang datang cuman memang modal, eh ada yang modal memang cuma suka baca, ada yang modal pengen nulis tapi malas baca, pokoknya macam-macam aneka tabiat lah gabung di FLP itu. Tapi pada akhirnya insya Allah semuanya itu punya karya kayak gitu, dan kami terlatih tidak mengedepankan apa namanya tuh, waktu itu ya zaman itu kita itu lebih ke kualitas kayak gitu. Jadi nggak sibuk, makanya kakak bilang tadi ada momen-momen ketika kita kumpul tuh cuman kadang-kadang ngobrol. hmm, Mungkin kata orang kayak ngapain sih kayak gitu ya, padahal kita ngobrolnya juga ngobrolin literasi kan. Nggak selalu momen ketemu itu ngomong momennya nulis. Ada momen kita bedah karya, ada momen kita ngomongin buku, ada momen kita memang ngomongin sesuatu yang kadang-kadang nggak ada hubungannya dengan buku dan penulisan. Tapi eh apa namanya, secara emosional kita dapat gitu. Dan akhirnya karya kita, ketika kita ngomongin karya itu, kita bukan hari ini nulis besok nulis segala macam dan harus banyak, enggak. Produktif produktif, tapi kita lebih mengedepankan eh, kualitas kualitas karya. Makanya nggak banyak-banyakan, tapi kita eh, cari apa yang lebih tinggi lagi. Kalau udah masuk di kota kayak gitu kan, cerpen kita udah dimuat di koran di Provinsi Jambi, kita cari lagi koran keluar. Bahkan pernah ada punya pengalaman, hmm. waktu itu orang Jambi kenal ya, Edi namanya, Yogi Suara. Nah, beliau itu dulu menghandle rubrik budaya di Jambi Express. Jambi Express itu Jambi Independen gitu, kakak lupa. Jambi Express kalau nggak salah. Jadi ketika kan anak FLP itu kirim karya terus, dan kakak nggak selalu menghubungin, kakak menghubungin kakak emang coba-coba apa, berjejaring lah dengan sesama penulis dan editor majalah koran, maksudnya untuk apa ya, diskusi kayak gitu, Hmm, bukan faktor orang dalam. Nah, ketika kita ngirim naskah, kita pakai email, kirim naskah ke apa, ke redaktur, itu ngirim aja nggak ngabarin. Tapi ketika misalnya nggak dimuat, baru tanya, bang, apa ya, masalahnya kenapa nggak dimuat gitu, biar ada masukan kayak gitu kan. hmm. Tapi seringnya ketika kenapa nggak dimuat itu lebih karena oh terselip, atau oh masuk ke spam, atau apalah kayak gitu kan. Insya Jadi Allah ya. memang tetap kita menjaga kualitas. Nah, waktu itu pernah kakak ngirim kan, orang-orang kakak kirimin semua ke koran-koran, kemudian kakak nggak dimuat sama WED ini. Jadi pas ketemu kakak tanya, eh kakak, kok ini nggak naik-naik karya saya kayak gitu kan, tapi karya kawan-kawan naik. Iya katanya.